Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sahro, calon guru penggerak angkatan 10 Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Baluk yang bernama Ibu Karnita MPD. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sahro. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Bu ya? Ya. Baik, Bu, saya ada tugas calon guru penggerak ya, Bu, untuk mewawancarai 3 kepala sekolah Ya. terkait pengambilan keputusan. Ya, salah satunya Ibu ya yang saya akan wawancarai. Di sini saya akan ada beberapa pertanyaan yang bisa Ibu jawab jika Ibu berkenan ya, Bu. Ya, siap. Izin dimulai ya, Bu. Ya. Pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Saya di sini belum lama ya, Bu Sahro, baru 1 tahun 1 bulan. Tapi saya di sini berupaya untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya di sini ya. Ini untuk terkait identifikasi dilema etika, kami punya jadwal khusus. Itu kami semua kegiatan di sekolah itu ada dalam kegiatan kombel atau komunitas belajar GIBAS namanya, Guru Inovatif SDN Baluk Cerdas. Nah, di situ kita pertemuannya sebulan itu 2 kali, di minggu kedua dan keempat, di mana saya itu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pembelajaran terkait, bisa juga di sini ya dilema etika ya. Artinya semua permasalahan yang Bapak Ibu guru hadapi fokus ke pembelajaran itu saya identifikasi. Artinya memang saya sudah punya jadwal khusus untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut gitu. Jadi sangat luar biasa sekali ya, Bu, punya jadwal khusus di komunitas Ya. sekolah ya, yang pertemuannya itu sebulan 2 kali. Ya, sebulan 2 kali, di minggu kedua dan dan minggu keempat. keempat, Dan betul. itu tujuannya terutama untuk siswa ya, Ya, untuk pada siswa. siswa, dan salah satunya juga untuk mengidentifikasi Ya, permasalahan-permasalahan dilema etika. Iya, gitu betul, ya. betul sekali. Ya. Baik, Bu, yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, karena kita aktif di kombel ya, mudah-mudahan sih seterusnya ya kombel ini selalu dijalankan. Jadi di kombel ini pertama kan saya mengidentifikasi dulu, kemudian kan guru-guru itu nanti akan bercerita. Saya bertanya secara bergantian. Biasanya saya dimulai dari guru kelas 1 dulu. Setiap kelas kan kita ada 2 kombel ya. Saya mulai dari kelas 1A sampai dengan guru PAI dan PJOK. Di situ saya mengidentifikasi, kemudian kan dari mereka tuh bercerita ya permasalahannya apa, kan kadang bisa kita lihat aura wajah guru-guru tuh. Ada yang mengungkapkannya secara terbuka, ada yang tertutup, ada yang masih diumpet-umpetin tuh. Saya kalau Bapak Ibu gurunya itu menceritakan, saya perhatikan betul tuh wajahnya. Ini berarti ini permasalahannya memang betul terjadi di kelas masing-masing. Artinya saya tentu selalu berkoordinasi. Jika memang permasalahannya bisa diselesaikan saat pertemuan kombel, artinya kan kita serahkan dalam satu forum ya. Guru kelas 1 misalnya permasalahannya begini, ya solusinya apa. Tapi jika memang ada hal-hal yang khusus, ada dilema etika seperti ini, tentunya kan kita harus face to face ya, kita bicarakan dengan 4 mata. Kita tidak bisa terbuka ya kepada semua guru. Khawatir ada hal-hal yang sensitif yang mungkin bisa saja kalau saya terbuka di rapat mungkin bisa menyebabkan guru itu nangis atau seperti apa. Jadi kalau yang sifatnya itu umum bisa kita selesaikan di saat pertemuan itu, tapi kalau membutuhkan penanganan khusus biasanya saya panggil tulangan saya gitu. Jadi hebat sekali ya, Bu ya, bisa membaca pikiran ketika ketika ada pertemuan dengan guru. Iya. Jadi ya bisa tahu solusinya bagaimana ya, Bu. Iya, sebetulnya nggak ngebaca sih, hanya ngeliatin aja, kadang gestur ya. gesturnya itu tuh. Kalau misalnya biasanya kan saya sudah, apakah permasalahannya sudah bisa diselesaikan atau sudah puas Bapak Ibu dengan jawaban saya atau teman-teman, biasanya kan terlihat. Kalau ada guru yang belum apa gitu tuh, ya kalau saya sih hanya prediksi aja gitu ya. Kalau sekali lagi kalau membutuhkan penanganan khusus,
saya panggil ada pertemuan di supervisi klinis gitu. Iya betul. Atau coaching ya sekarang ya. Coaching. Jadi coachingnya dijalankan Bu ya. Ya insya Allah mudah-mudahan sih, mudah-mudahan saya istiqomah ya. Iya. Terusnya. Selanjutnya ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya. Biasanya saya mencoba menyelesaikan dulu ya, artinya memaksimalkan potensi sekolah dulu. Tapi jika memang saya sudah tidak bisa menyelesaikan, kayaknya ini harus dikonsultasikan begitu ya. Saya konsultasikan dengan komite. Kemudian jika komite pun belum, artinya kita belum bisa mencari solusi terbaik, saya biasanya ke pengawas pendamping. Artinya kita minta pertimbangan itu ya, bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan di kelas atau di sekolah gitu. Ya, jadi selain ke komite, saya berdiskusi, minta saran pendapat ke pengawas. Ya, betul. Baik Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya itu tadi yang sudah saya ungkapkan di awal, karena kita mengaktifkan kombel ya, artinya saya di awal ke Bapak Ibu gurunya, silakan Bapak Ibu terbuka permasalahan apapun yang Bapak Ibu hadapi dalam pembelajaran itu silakan kita pecahkan bersama di dalam komunitas kita, artinya permasalahan di kelas 1A misalnya tidak bisa diselesaikan sendiri, bisa dengan rekannya, rekan satu kelasnya 1B. Dan sama-sama nih rekan satu kelasnya tidak bisa dengan guru yang lain. Artinya tentu kita mengedepankan musyawarah gitu ya. Musyawarah mufakat sehingga guru-guru itu merasa nyaman gitu ya. Mereka terbuka tetapi mereka tidak didiskreditkan gitu ya. Artinya tidak merasa terpojok gitu. Tapi sekali lagi kalau permasalahan itu membutuhkan penanganan khusus, kan ada ya hal-hal yang perlu mengandung sensitif yang harus kita jaga, ya saya panggil, akan mungkin dibicarakan secara 4 mata gitu ya. Jadi yang paling efektif itu kombel ya Bu ya? Iya, kalau saya sih sekarang harus mengaktifkan kombel ya, saya rasa kombel ini bisa lah menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah gitu, terutama terkait pembelajaran ke siswa gitu. Baik Bu, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya. Di sekolah itu kan biasanya kan memang ada guru yang bisa berani mengungkapkan permasalahannya terbuka gitu ya. Ada yang tertutup. Nah tertutup di sini mungkin karena memang sudah karakter ya. Guru ini memang harus ditoelnya secara 4 mata gitu. Ada yang secara umum terbuka di dalam kombel ada. Jadi kalau saya sih awalnya kita sebagai pimpinan di sekolah kita ini dulu artinya memberikan keterbukaan gitu. Artinya kalau Bapak Ibu mengalami suatu permasalahan, artinya permasalahan Bapak Ibu guru, permasalahan saya. Ya baik Bu, jadi tantangan Ibu itu banyak sekali ya guru yang baru dan tidak terbuka ya, ada yang belum. Saya bukan tidak ya, belum. Karena mungkin namanya juga baru ya, adaptasinya ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi memang harus saya rangkul, harus saya ajak diskusi. Artinya kami berusaha untuk mengaktifkan kombel ini agar Bapak Ibu guru yang baru ini bisa terbuka sehingga mereka lama-lama sering bermusyawarah dengan guru-guru yang lama juga. Ya akhirnya terjadi kekeluargaan yang semakin solid, maksud tujuannya. Jadi banyak sekali manfaatnya kombel itu ya. Banyak sekali permasalahan apapun kalau kita bicarakan dengan musyawarah mufakat insya Allah terselesaikan. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya. Kalau jadwal kan udah saya ungkapkan di awal ya, jadwal itu kan kita semua permasalahan pembelajaran kita kita jadwalkan di dalam pertemuan kombel. Nah itu tadi kalau permasalahannya bisa kita selesaikan di saat pertemuan kombel, kan pertemuannya dari jam 1 sampai jam 3 ya, 2 jam cukup lah untuk saya mendengarkan keluh kesah Bapak Ibu permasalahannya di kelas itu apa. Kemudian bukan hanya saya aja mungkin Bu, nanti bergantian agar semua Bapak Ibu guru itu bisa menjadi penggerak di sekolahnya. Artinya kan tidak harus semua itu dimulai diawali dari saya ya. Nanti kita rapat pertemuan kombel. Jadi memang
kalau permasalahan itu bisa diselesaikan saat pertemuan kombel, bisa langsung, misalnya guru kelas 1A tadi ya punya permasalahan, dibantu oleh guru kelas 1B, selesai misalnya, sudah. Tapi kalau permasalahan itu mengandung sensitif, artinya ada hal-hal yang perlu, yang mungkin diselesaikan secara 4 mata ya, saya jadwalkan di pertemuan kita di supervisi klinis tadi, agar permasalahan apapun bisa terselesaikan. Kemudian juga Bapak Ibu gurunya cukup merasa nyaman ya, artinya mereka tidak terpojokkan dengan suatu permasalahan di kelas ini. Ya. Jadi bisa langsung diselesaikan di tempat Ya. Baik Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di dalam kasus dilema etika? Ya. Kalau selama saya masih bisa menangani sendiri, apalagi kan kita punya sumber daya guru yang luar biasa, mereka solid ya, rasa keluarganya juga solid, kita selesaikan dulu di dalam kombel. Tapi jika tadi permasalahan sudah saya jadwalkan di kombel, kemudian sudah saya jadwalkan supervisi klinis masih belum terselesaikan, saya biasanya konsultasi dengan pengawas. Artinya saya apapun permasalahan di sekolah tidak saya keluarkan dulu, artinya intern dulu kita selesaikan. Jika memang betul-betul tidak bisa saya selesaikan, baru saya ke pengawas pembina. Artinya kita jangan sampai mengekspos lah permasalahan kita di sekolah begitu. Jadi mandiri dulu ya. Iya, kita harus menyelesaikan dulu kemampuan intern sekolah kita begitu. Ya. Baik Bu, terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, sekali lagi kami berusaha mengaktifkan kombel. Artinya kombel itu kan di situ terdapat musyawarah ya, bagaimana menyelesaikan, mencari solusi-solusi terbaik dalam permasalahan pembelajaran di kelas. Artinya kan pembelajaran apapun itu semua ujungnya nanti berpusatnya ke peserta didik, ke murid. Artinya dengan adanya kombel ini, dengan adanya musyawarah mufakat ini, selama saya di sini segala permasalahan apapun tolong gitu ya terselesaikan dengan baik, dengan rasa kekeluargaan, dengan solidaritas yang tinggi dari teman-teman guru. Itu tadi kombel ini memang bisa membuktikan gitu ya, dengan rutin kita melakukan kombel, permasalahan pembelajaran bisa kita atasi bersama, dengan sama bersama di jinjing ya, pokoknya ada peribahasa itu saya lupa tuh ya, tapi dipotong aja ya. Ya, artinya kembali lagi, kalau solidaritas atau kekeluargaan di suatu sekolah itu tinggi, insya Allah permasalahan apapun itu pasti akan terselesaikan. Jadi intinya solidaritas ya Bu ya. Iya, solidaritas di antara, ya walaupun saya nggak ngerasa saya ini sebagai pimpinan yang semua harus saya enggak Bu, kita dengan musyawarah mufakat kan lebih enak, guru-guru kan merasa nyaman. Artinya saya tidak mengedepankan diktatoritas gitu ya, otoritas saya sebagai enggak, insya Allah saya berusaha untuk luas ke teman-teman semua, berusaha agar teman-teman ini bisa mengeksplor kemampuannya, bagaimana kita saling membantu rekan-rekan yang mempunyai permasalahan pembelajaran di kelas. Jadi Bu, kedepannya kombel ini tetap akan dilanjut Bu ya? Ya, mudah-mudahan. Ini kan manfaatnya sangat. Iya, banyak. Iya. Kalau kita tidak ada kombel, ya kayaknya pembelajaran akan bisa masing-masing gitu ya. Apalagi tidak ada jadwal supervisi klinis. Jadi guru ngajar ya sekemauannya sendiri, jadi tidak ada pantauan dari kepala sekolah. Kan kalau adanya jadwal kombel, adanya supervisi klinis, coaching, itu mereka ya walaupun mungkin ada mungkin beberapa yang terkesan diawasi, tapi saya berusaha agar itu tidak terkesan diawasi tapi berjalan aja dengan sendirinya, sehingga mereka tidak merasa terawasi, tidak merasa di mata-matai kelas enggak gitu. Dengan adanya pertemuan kombel itu malah mereka terbuka sendiri, permasalahannya apa di kelas ini Bu, saya punya permasalahan anak yang misalnya belum bisa baca, ada bagaimana Bu solusinya. Nah itu tadi mungkin nanti kita punya solusi-solusi gitu. Jadi Ibu ya, kombel itu terus akan Ibu terapkan ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan selalu istiqomah ya. Karena kan memang sudah ada jadwalnya. Ya. Dan sudah ada programnya, sudah ada jadwalnya, dan memang kita karena dipantau juga ya oleh BPMP, kita kan kalau pertemuan kombel itu
karena kita masuk ke SPP itu ya, Sekolah Pendidikan Inklusif. Jadi ya karena adanya sebagai sekolah sehat dan sekolah inklusif itu ya semakin aktif kombelnya gitu. Ada yang mengawasi juga begitu. Tapi walaupun tidak ada yang mengawasi, guru-guru kok sudah terbiasa gitu. Ya. Jadi sangat menginspirasi sekali Bu ya kombel itu. Jadi nanti saya juga akan menerapkan di sekolah saya Bu ya. Karena selama ini kombel di sekolah saya mungkin baru berjalan kali ya. Iya, atau udah dibentuk belum kombelnya? Kalau kombel sudah ada, mungkin tinggal menjalankannya, iya. membuat program, kemudian apalagi Bu jadwalnya, visi misinya juga harus. Visi misi. Iya. SK-nya juga harus dibuat tuh, SK dan kombelnya itu. Ya. Dan diminta juga pengawas. Iya. Harus sudah dikumpulkan. Iya. Baik Bu, terima kasih ya Bu Ya, ya. sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya untuk memenuhi tugas saya ya Bu ya. Iya. Dan ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk saya nanti ke depannya ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan Bu Sahro sukses ya, segera lulus Amin. CGP-nya. Iya. Baik Bu, saya akhiri wawancara ini ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Siti Sahro, CGP Angkatan 10, UPT SD Namudik 2, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah di SMP IT Syifa Fikriya, yaitu Ibu Anggraini SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu Siti Sahro. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu. Ya. Ya. Baik Bu, tujuan saya ke sini yaitu untuk mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan Ibu di sekolah ya Bu. Bagaimana praktiknya? Dan saya di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa Ibu jawab jika berkenan Ibu. Baik Bu, izin dimulai ya Bu. Silakan. Pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, identifikasi tadi ya bahasanya ya. Identifikasi. Ya tentu sebelum saya mengidentifikasi apakah itu sebuah dilematis apa tadi? Dilema Etika ya. Tentu saya akan mengajak atau membuat forum terlebih dahulu gitu ya, untuk mengambil sebuah keputusan ketika memang harus memilih di antara berbagai kepentingan yang muncul. Berarti intinya membuat forum. Ya. Yang kedua ya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama nih untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita bekerja di lembaga pendidikan ya, di mana memang kita berhadapan dengan orang tua, dengan peserta didik ya, belum pemerintah terkait begitu. Tentu dalam mengambil kebijakan atau keputusan gitu kan, di antara berbagai kepentingan, saya perlu melibatkan banyak pihak terkait yang ketika ada satu keputusan yang saya ambil itu akan berdampak kepada pihak-pihak tersebut. Jadi Pak, pasti akan saya libatkan berbagai pihak. Iya, melibatkan pihak-pihak terkait. Iya. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Tentu ketika kita sudah mengetahui ya, ketika ada masalah gitu kan, ya ini masalah nih gitu kan. Itu yang pertama, identifikasi masalah dulu gitu kan. Ketika saya bisa menyelesaikan dengan sendiri gitu kan, ya tentu itu menjadi wewenang saya gitu ya. Tapi ketika ini berdampak kepada orang lain, ya tentu akan tadi ya, saya akan membuat forum dan saya undang gitu kan guru-guru yang memang terkait di bidang tersebut ya, untuk kemudian ya kita akan ada pembahasan mengenai keputusan yang akan kita ambil. Jadi langkah pertama mengatasi sendiri. Ya. Udah Bu, yang keempat ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
tadi ya saya kembali lagi karena kita walaupun kita sebagai seorang leader di sekolah ini, tapi dalam pengambilan keputusan ya kita juga tidak boleh menutup sebelah mata ya bahwa nanti suatu ketika ada keputusan kemudian membawa masalah yang lain, kita butuh orang lain gitu ya. Semisal kan kayak ada wakasek kesiswaan, ada wakasek kurikulum dan sebagainya. Nah, dan mereka-mereka inilah yang membuat banyak masukan begitu sehingga terjadilah satu keputusan yang memang itu efektif gitu karena ya kita sudah mengadakan forum ya kita pembahasan kita minimalisir kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan yang baru yang muncul setelah keputusan itu diambil begitu. Jadi intinya open sharing lah gitu, open sharing ke teman-teman sejawat begitu atau ke yayasan gitu kan. Kalau memang ini ranah-ranah yayasan, pasti saya akan mengundang pihak yayasan untuk membuat keputusan itu gitu Bu. Baik ya, yang selanjutnya Bu ya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan ya, jangan dilema ya, yang nggak dilema aja ada tantangannya ya Bu Siti Sahro ya. Pertanyaan apa tadi Bu? Jadi apa saja tantangan Ibu ketika pengambilan keputusan dilema etika? Nah itu ya lebih ke feeling kali ya Bu, perasaan nggak enak gitu, perasaan nggak enakan kadang-kadang ketika kita harus menentukan atau mengambil satu sikap gitu kan. Satu sisi ya kewajiban kita gitu kan sebagai kepala sekolah gitu kan, tapi sisi lain ya kita juga sebagai makhluk sosial ya kadang-kadang kalau bertabrakan dengan seseorang atau beberapa orang, nah itu terkadang lebih ke perasaan nggak enak deh kalau saya melakukan keputusan ini, nggak enak deh sama si dia, nggak enak sama, tapi lagi-lagi ini ranah sekolah gitu ya, kalau memang ini akan membawa kebaikan untuk sekolah kenapa tidak, perasaan nggak enak justru nanti akan membawa dilema menyusul begitu, nanti ada susulan gitu permasalahannya seperti itu. Jadi intinya rasa kasihan ya Bu. Nah, kasihan, nggak enak, nggak tega gitu. Baik Bu, yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Panjang sekali pertanyaannya. Iya, panjang sekali ya. Jadi intinya apakah penyelesaiannya langsung di tempat atau ada prosedur lain gitu? Kalau prosedur kayaknya enggak ya Bu Siti Sahro. Ya karena kan permasalahan nggak nunggu jadwal ya. Tidak ada jadwal tertentu ya, begitu permasalahan itu datang diselesaikan dengan pihak-pihak yang terkait gitu, yang bisa membantu saya gitu untuk mengambil keputusan gitu kan. Seperti itu. Ya, tidak ada jadwal. Begitu masalah datang diselesaikan gitu. Jangan ditunda-tunda. Nah, seperti itu. Ya, baik Bu. Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kita kan sebagai kepala sekolah mengenal ya karakteristik guru-guru ya Bu ya. Kan ada yang tenaga pendidikan seperti PJS, ada kemudian ada staf TU, ada guru juga dibagi-bagi lagi kan, ada wakasek kesiswaan, kurikulum, ada pembina OSIS dan sebagainya. Nah, ketika permasalahan bermunculan begitu kan, terkait tadi dilema etik gitu ya pasti ketika itu terjadi, ya saya akan memanggil yang terkait dengan guru-guru yang memang punya passion di bidang tersebut gitu. Dan saya rasa selama ini sangat membantu gitu Bu. Ketika misalnya keterbatasan saya mengetahui tentang kurikulum misalnya kayak kurikulum Merdeka misalnya, ya pasti saya akan memanggil wakasek kurikulum untuk memberikan masukan-masukan yang mungkin tidak saya pikirkan. Nah, wakasek kurikulum terpikir. Nah, itu kan jadi satu solusi ya kalau menurut saya. Kita tadi ya open sharing ya, permasalahan apapun ya kita rundingkan dengan orang yang memang punya passion di bidang tersebut gitu. Seperti itu. Jadi ya misalnya kalau permasalahan kesiswaan misalnya ada anak yang
bermasalah, ya tentu saya akan manggilnya kan ke siswaannya, Siswa. wali kelasnya, seperti itu, dibantu sama guru bidang studi yang memang mungkin terjadi saat pembelajaran seperti itu. Gitu sih Bu Siti Sahro. Jadi semuanya sangat bertanggung Iya, jawab betul. sekolah di sini ya Bu. Betul. Baik, yang terakhir ya Bu, Ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam etika? iya. Setiap masalah pasti membuat kita lebih dewasa ya. Ada tuh topiknya ya. Emang kayak gitu ya. Jadi ya tentu saja ketika mengambil keputusan kita lebih dewasa aja, lebih bijak aja sih Bu Siti Sahro, karena pikiran kita bukan tentang diri kita ya. Ini ketika saya mengambil keputusan A ini akan berdampak bagaimana ke orang-orang sekitar kita. Seperti itu sih, jadi lebih kayak wise aja, lebih bijak aja, lebih peka, ya lebih peka gitu. Setelah kita merenungkan gitu sebelum kita mengambil keputusan. Kemudian itu kolaborasi ya, kolaborasi juga ke tim yang ada gitu kan, menambah kekompakan, terus mengenal lebih dalam gitu kan karakteristik dan kemampuan teman-teman di sekitar kita. Itu sih Bu Siti Sahro. Banyak sekali pembelajaran. Yang jelas masalah itu bikin membuat anak kita lebih dewasa aja. Baik. Gimana Bu untuk rencana ke depan dalam pengambilan keputusan ini? Ya, yang sudah berjalan dan itu efektif akan tetap saya lakukan. Ketika saya stuck gitu kan, permasalahan baru dan saya belum pernah memecahkan masalah ini misalnya, ya tentu ya tahapan-tahapan yang tadi saya jelaskan akan tetap saya lakukan. Kalaupun saya tidak bisa dan harus ya karena kami sekolah swasta ya Bu ya, harus menghadirkan orang yayasan, tentu di atasan saya karena yayasan ya saya pasti akan konsultasi dengan atasan saya, dalam hal ini yayasan seperti itu. Jadi tahapan-tahapan itu tetap saya lakukan gitu sih Bu. Yang sudah berjalan dan efektif saya tetap lakukan. Jadi konsisten gitu ya. Baik Bu, terima kasih Bu ya atas sudah nih. Sudah. Jadi di sini ada pelajaran buat saya. Jadi ketika mengambil keputusan itu intinya harus ada kolaborasi juga ya Bu ya, sehingga kita bisa dengan tepat mengambil suatu keputusan yang bijak ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan ilmunya. Mungkin hanya ini saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Amin.